Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Kasih langkah mundur dari langkah Gancot. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali. Tentunya ini mungkin adalah detik-detik kita harus secepat mungkin menyelesaikan permasalahan dengan lobuh ya teman-teman ya. Dimana seperti yang jenengan sudah tonton, bahwasanya pihak Lobu sudah mengerahkan sebuah sayembara, di mana sayembara itu diikuti banyak sekali oleh peserta dengan syarat dan ketentuan tertentu yang sengaja mereka buat. Di awal pertama kita menghadapi rombongan sayembara itu, rombongannya si Durseno ya. Tapi sangat sayang sekali, sampai detik ini saya belum mendapatkan kabar atas terlukanya Tuan Septarangga. Betul. Jadi Tuan Septarangga terluka di bagian Belakang. pinggang ya. Intinya seperti itu. Intinya doa terbaik saja buat Tuan Septarangga. Semoga Tuan Septarangga nanti bisa pulih seperti sedia kala. Ya. Terus Amin. Langkah selanjutnya saya juga sudah dikasih tahu oleh si Wagijo, itu pocong itu, dia mengabarkan ada rombongan Bahir Kuangwung, ya, di mana Bahir Kuangwung itu yang akan menemui kita. Sedangkan kami itu sedang berpikir bagaimana nanti kita menyelesaikan rombongan sayembara itu, karena nanti bisa-bisa 1 tahun nggak selesai. Ya, mengingat jumlahnya sangat banyak. Iyalah, nanti kita bagaimana atau strategis demikian rupa. Ya sempat tadi saya bertemu Pak Tis juga waktu di rumah untuk membicarakan hal ini teman-teman ya. Dikarenakan apa? Kita nanti seperti diulur-ulur waktunya, membuang waktu, jenengan ya kelenger nontonnya. Bosen Nggak ada habis-habisnya, apalagi saya yang menjalani. Intinya banyak sekali padukan intinya boom, selesai. Sasat lah. Wis gitu aja ya wis. Tim kasih langkah mundur langkah Gancot. Kami itu lagi sakit. iya, greges, Saya pinggang. Pinggang kayak syukur banget ini. sakit pinggang sakit pinggang merambah ke bibirnya kram. Jadi setiap jam 18.20 panjenengan itu sholat terlebih dahulu baru nonton video tim Kasih, karena tim Kasih tidak merekomendasikan jenengan nonton sebelum sholat. Jadi siapin cemilan dan makanan, duduk santai, keluarga di kumpulin nonton video tim Kasih. Oke. Oh, si Kasih sama. Wagijo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana bro? Kenapa? Guru apa sih? Dulu apa sih? Aku mau jadi murid. Ada apa tiba-tiba seperti itu? Nggak menerima pendaftaran. Saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Gimana maksudmu, Pak Gijo? Kamu lihat kejadian mengerikan atau gimana? Benar-benar mengerikan. Saya baru melihat pertarungan begitu hebatnya. Pertarungannya siapa? Ya, tenang. Ya, tenang, tenang. Duduk. Sini, duduk sini. Duduk, tenang. Luar biasa. Begini, kau memang benar-benar menyebar bayangan-bayanganmu di setiap sudut, setiap jalan. Kau berbicara katanya bayangan itu adalah untuk mengelabui peserta-peserta sayembara yang lain. Tapi saya melihat dengan mata saya sendiri. Itu bukan hanya untuk menipu. Bayangan itu yang tadinya saya pegang itu, ada yang jadi asap. Ternyata dia bisa bertarung. Luar biasa. Bayangannya dia bisa bertarung.
Dia semuanya. Oh. Nah, terus Kemarin pengalaman saya waktu memegang itu kan ada yang masuk tanah, dipegang Iya. langsung hilang, dipegang menjadi asap. asap. Ini bertaruh luar biasa, membabi buta, terutama yang menyerupai wujudmu itu. Dengan telunjuk, itu satu senggolan, hancur musuhnya. Berkeping-keping. Iya, Oh, berarti bayangannya malah menang. bahkan sensor saya ketika digambarkan, disamakan dengan telunjukmu itu, tidak ada apa-apanya. Kau melihat sendiri. Senjata yang saya punya untuk membelah badan seperti yang kemarin saya belah, itu sangat mudah. Tapi telunjuk. Tidak bagus untuk Loh, membesar-besarkan. saya baru pertama melihat hal seperti itu. Ya wis jangan gumun. Oh, intinya kamu ini lagi terheran-heran. Iya, Ada gumunan. bagaimana tidak? Gumunan. Apalagi waktu saya melihat pertarungan dirimu dengan Kalap Tamara, Itu Iya. siapa lagi? itu peserta sayembara juga. Salah satunya. Iya. Kok bisa? Katanya rombongan si Bahir. Wang-wung. Bahir kewang. Oh, berarti simpulannya Semua bayanganmu menarungi peserta sayembara, termasuk si Bahir Kewangbung. Semuanya sudah dikalahkan. Nah, terus Lah ada lagi peserta itu si Kalap Tamara itu. Kau menggunakan oh, apa sih? Oh, jurusnya kayak gitu. keluar tanduk. Apa saya tidak heran? Dari kepalanya dia keluar Keluar tanduk. tanduk. Kayak terbang. kayak gini. Bola api. Tanduk lagi. Ketika seperti ini, tanduknya keluar, masuk lagi. Ganti. Terus-terusan kayak gitu. Iya, semuanya hancur. Luar biasa. Berarti para bayangan itu berhasil membuat peserta sayembara itu pada terluka. Pada terluka, bahkan pada banyak yang mati. Semuanya kalah. Ada lagi bayangan itu bisa membelah menjadi bayangan lagi. Ada. Itu sudah melawan hukum fisika itu. Itu namanya ada bayangmu. Ada bayang. Jurus ada bayangnya. Dari kejadian itu, saya mendapatkan informasi peserta sayembara yang lain itu berpikir 2 kali, bahkan 4 kali atau 10 kali jika untuk melawan dirimu. Karena kabar membabi buta kalian untuk mengalahkan para sayembara itu benar-benar terdengar oleh peserta yang lain. Oh. Tetapi sebenarnya para peserta itu mengetahui bahwasannya itu bayangan atau tidak sih? Ya tidak tahu. Taunya ya memang kalian lah yang dicari untuk diserahkan kepada pihak dari sana. Iya. Lah, saya datang ke sini. Kenapa saya badannya gemetar? Itu tinggal giliran saya untuk melawan dirimu. Lah saya melihat kejadian seperti itu. Siapa yang tidak takut? Dengan telunjuk bisa langsung lebur. Dengan tanduk semuanya robek. Ya kalau memang giliranmu ya dilawan saja nggak apa-apa. Nah justru itu saya akan melakukan rundingan jika dengan rencanamu yang kemarin kau omongkan denganku. Saya kalah. Saya tidak mau. Iya, ya. Tapi jika kau tidak ada rencana lain, ya kita boleh coba. Tapi sesuai dengan rencana, kau memukulku Berpura-pura. berpura-pura. Jangan menggunakan jurus-jurus. Ah, tanggung. Tuh, kan? Ini melenceng dari rencana ini. Enggak. Jadi pun ada si sepaneng. Burungnya ya santai aja, pegel itu. Bagaimana tidak gemetar, bro? Wis. Saya baru
selama saya berburu untuk mencari jurus-jurus, itu tidak ada pertarungan-pertarungan yang begitu membabi buta. Nah, jangan berlebih-lebihkan. Ternyata kalian itu sih sebenarnya sifat-sifat kalian atau bukan? Jika kalian marah, bisa membabi buta seperti itu. Sifat-sifat gimana maksudnya? Ya maksudnya jika kalian marah, ya sama seperti bayangan itu. Jika Ya, menyerang, itu kok baru bayangan ya, apalagi yang asli. ya, Yang nah asli itu. kan bayangannya mau babi buta. Kalau yang asli singa buta. Kayak singa berarti. Sarung buta. Terus nasib saya bagaimana ini? Ini tinggal giliran saya. Ya wis kamu pesen-pesen dulu sama istri. Kamu meninggalkan pesan sama wasiat. Pesan terakhir. Nanti menjalankan rencana. Ya mas gimana mas lah? Minta pendapat. Benar. Nanti ada yang lebih berhak untuk mengatur strategi. Jadi seperti ini lagi, Cok. Nangis sama Mas. Bercanda. Oke. Kamu jadi pendekar model mutungan kayak gitu. Ya tidak, bukan seperti itu. Diketahui burung tuh kewak-kewak. Kecruk. Terus bagaimana? Ya, jadi seperti ini. Intinya beberapa hari ini saya mempersiapkan beberapa hal mengenai kerjasama yang sudah kita sepakati. Saya tidak mungkin membelanjani janji atas apa yang pernah saya ucapkan kepadamu. Nah, jadi makanya kamu itu yang tenang. Saya saja yang menjadi tersangka tenang. Apalagi kamu jadi peserta, harusnya jauh lebih tenang. Tunggu sebentar. Nyeluk apa? Buak dikit maksudnya. Bukan. Terus buak makanan itu. Seperti itu. Ketenangan itu adalah kunci dari sebuah kemenangan. Makanya kamu kemarin kalah karena kamu kurang tenang. Ya mas, udah buka mas. Saya belum Tuan Biro pernah sekarang. melihat. Tuan Bilo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya biasa melawan. Ya Tuan Bilo. Saya marah, mereka pun marah. Jadi Iya benar-benar monggo. Iya jurus dan jurus itu diadu. Titik. Saya lincah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tuan Bilo? Alhamdulillah luar biasa. Kabar saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan kisah semuanya? Alhamdulillah. Baik itu. Syukur alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya. Perkenalkan nama saya Bilo. Bilo. Apakah kisah yang bernama Wakijo? Iya, saya begitu. Ini Tuan Tuan Bilo. Ini yang mau kita sate nanti. Ya, kebetulan sudah mapan di sini. Kita tinggal eksekusinya saja. Ayo duduk dulu nih. Silakan duduk di sana. Kan besar sekali. Tuan Raja. Raja, mohon maaf. Alhamdulillah saya dipercaya untuk memimpin sebuah kerajaan. Mohon maaf. Biasanya raja itu kan berpakaiannya kayak pendekar, bahkan lebih gagah. Ini Berarti tidak sombong. Bagaimana Wakijo? Apa ada sebuah informasi yang penting yang sudah kau dapatkan dan ingin disampaikan kepada mereka? Cucu-cucuku di sana. pakai siapa itu? Di sana nama sebutan untuk Anda. Oh, Anda. Ya saya datang ke sini untuk mengabarkan peserta-peserta sayembara itu sudah dikalahkan oleh bayangannya si Bro ini. Saya sudah mengetahui hal itu. Nah,
Sekarang tinggal giliran saya peserta sayembara juga. Yang tadinya ada rencana nanti ketika bertarung itu dengan pura-pura mengeluarkan jurus. Tapi melihat bayangan itu membabi buta, itu baru bayangan, apalagi ini yang asli. Saya menanyakan apakah tetap dengan rencana yang sudah dibahas atau ada rencana lain. Ya, betul seperti itu, Kandung Piro. Tenanglah Kisana. Kisana janganlah merasa ketakutan seperti itu. Kami semua di sini tidak memiliki maksud dan tujuan untuk mencelakai Kisana. Malah sebenarnya kami semua berharap bisa melindungi Kisana agar semua permasalahan yang sedang dihadapi ini bisa terselesaikan. Ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Sebelum saya berbicara mengenai rencana yang akan harus dilakukan secepatnya, saya akan memanggil dan mengundang Tuan Patih Dharmawulung terlebih dahulu. Silakan Tuan Piro. Siapa lagi yang didatangkan? Kamu minum apa? Oh, Silakan Patih. lemah berarti kamu. Kenapa ini? Assalamualaikum Tuan Patih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini raja juga dari mana? Raja dari mana? Saya bukanlah seorang raja. Tapi Mohon Bagaimana? maaf Patih. Saya ingin bertanya kepada Kisana, apakah persiapan yang ingin dilakukan mengenai rencana berikutnya sudahlah dipersiapkan oleh Patih? Untuk rencana ini perlu dibicarakan lebih lanjut. Karena sampai detik ini kita belum mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh pihak sana. Memang benar. Sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada Kisana Wakijo dan Kisana semuanya yang ada di sini, yang telah berhasil mengulur waktu sehingga saya dengan para prajurit saya memiliki celah untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Dan dari apa yang sedang terjadi saat ini, yang saya ketahui sekarang adalah giliran dari Kisana Wakijo lah yang memiliki tujuan untuk melakukan penyerangan. Bukankah seperti itu, Kisana? benar. Giliran saya untuk menyerang ini. Lalu mengenai kabar dari para peserta sayembara lain yang mungkin gentar dengan semua kejadian di mana para peserta sayembara yang sudah menghadang Kisana Kanang ini tumbang. Apakah itu benar? Benar. Semua peserta yang belum mendapat giliran untuk menyerang pro ini itu benar-benar berpikir dua kali. Ada yang melapor kepada penyelenggara sayembara untuk dibuat jadwal ulang mengenai penyerangan atau menghadang perjalanan ini. Saya bingung. Benar-benar gentar. Jadi semua peserta sayembara mereka berkecil hati untuk melawan kita semua. Ya, benar. Benar, mereka berkecil hati. Kesempatan. Ya, benar. Kita tahu, kita semua sama-sama tahu
Lopu hanyalah sebuah tempat sebagai wadah untuk menyimpan semua yang disandra ataupun dikurung oleh Welak Sambikala. Musuh kita sebenarnya adalah Welak Sambikala dan para jajarannya. Ketika rencana dari Welak Sambikala dan para jajarannya untuk menyelenggarakan sayembara dan di perjalanan semua peserta sayembara menjadi ketakutan ketika ingin melawan kita semua. Saya rasa ini akan menjadi pembahasan penting oleh para pihak dari Welak Sambikala dan para jajarannya. Cepat atau lambat, Welak Sambikala akan mengadakan rapat besar-besaran. Saya yakin sekali itu akan terjadi. Welak Sambikala tidak akan mau semua yang sudah dia perbuat akan dihancurkan begitu saja. Pastilah ada pembahasan bagaimana cara menanggulangi kita untuk menghancurkan mereka. Benar sekali. Saya memiliki sepintas pemikiran. Kenapa kita tidak menyerang ketika mereka semua sedang melakukan rapat? Ketika mereka semua sedang berkumpul, para jajaran-jajaran dari Welak Sambikala, para makhluk-makhluk penting yang berperan di Lopo, kita ledakan saja. Ketika para kepala-kepala ataupun ketua-ketua yang berada di Lopo itu kita habisi, kita akan dengan mudah untuk membebaskan semua warga yang ada di dalam Lopo. Setuju. Memang benar Kisanak. Apa yang dikatakan oleh Kisanak Patih Darmawulung ini, jika kita melakukan penyerangan itu adalah sebuah kesempatan yang besar. Namun di sini kita juga harus mempertimbangkan banyak hal yang akan terjadi di sana. Karena setelah beberapa minggu ini, saya dengan para pasukan saya telah berhasil mengamati dan menggali informasi sebanyak mungkin di sana. Dan mungkin informasi yang saya dapatkan ini adalah hal yang tak terduga. Apa itu Tuan Bino? Ya. Sesuai dengan apa yang saya katakan dahulu kepada Kisanak, bahwasanya sebenarnya kita hanya memiliki dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita melawan, namun kita membunuh semua makhluk yang berada di dalam Lopo. Dan pilihan yang kedua, kita tidak melanjutkan misi ini, namun mereka akan lebih banyak mencari makhluk-makhluk untuk dimasukkan ke dalam Lopo. Bukankah seperti itu? Ya. Nah, di sini dari kedua pilihan itu, saya benar-benar menggali informasi lebih dalam lagi mengenai Lopo itu sendiri. Dan kami berhasil mendapatkan informasi tujuan sesungguhnya yang dilakukan oleh Welak Sambikala di sana. Apa itu? Ya, tujuan dari Welak Sambikala yaitu mengumpulkan banyak makhluk manusia ataupun makhluk dari bangsa seperti saya untuk dijadikan sebuah pasukan yang sangat berbahaya, dan di mana pasukan-pasukan itu sangatlah tunduk, sangatlah takluk, sangatlah patuh, dan 100% dikendalikan oleh Welak Sambikala itu sendiri. Dengan tujuan Untuk menguasai dunia ini. Dan di sini perlu diketahui juga, Welak Sambikala itu merubah semua sandera yang sudah berhasil didapatkan ini menjadi sesosok makhluk yang menyerupai monster. Maksudmu, semua warga dari kalangan manusia dan jin
yang berada di Lopu dirubah oleh Walang Sambikala menjadi makhluk yang mengerikan. Benar sekali. Semuanya sudah tidak serupa dengan awal mereka masuk ke dalam Lopo. Karena mereka sudah sadar akan bahaya yang akan datang menimpa terhadap Lopo dan Walang Sambikala dengan hadirnya Kisanak semuanya yang seringkali mengusik, yang seringkali menghambat perjalanan dari Walang Sambikala sendiri. Dan dengan begitu, di sini saya memiliki rencana untuk menghancurkan Lopo secara menyeluruh di sana. Yang artinya di sini kita harus membunuh semua makhluk dan meledakkan isi dari Lopo itu. Adalah tunggu dulu dan apa tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkannya terlebih dahulu? Ya, saya juga sudah berpikir mengenai hal itu. Namun di sini kita sudah tidak bisa menyelamatkan mereka, makhluk-makhluk ataupun manusia-manusia yang sudah masuk di dalam Lopo itu. Karena saat ini, pada waktu ini, makhluk-makhluk yang sudah berada di dalam Lopo itu sudahlah diubah seutuhnya menjadi makhluk yang mengerikan, yang dimana makhluk-makhluk itu dapat dikendalikan seutuhnya oleh Walang Sambikala. Mungkin kita hanya memerlukan beberapa waktu saja untuk menjalankan rencana ini. Karena jika semakin lama kita melanjutkan rencana ini, maka Walang Sambikala akan mengeluarkan semua makhluk yang sudah dirubahnya itu untuk ke permukaan dan menyerang siapapun yang ada di permukaan bumi ini di sana. Malah membahayakannya. Benar sekali. Lalu strategi apa yang harus dilakukan? Susunannya Tuan Pino. Di sini yang memiliki peran penting sesungguhnya yaitu adalah Wakijo sendiri di sana. Ya. Saya. Benar sekali. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Di sisi lain, di sana Wakijo itu tidak dicurigai sedikit pun oleh pihak dari Walang Sambikala ataupun Lopo yang mengadakan sayembara ini. Kita memanfaatkan Wakijo untuk menyerahkan Kisanak semuanya yang sedang dicari oleh pihak pengada sayembara itu. Jadi di sini kita membuat seolah-olah Wakijo itu berhasil mengalahkan Kisanak semuanya. Lalu Wakijo membawa Kisanak semuanya ke hadapan mereka, kedua makhluk dari Lopo yang mengadakan sayembara itu. Katanya namanya Jawawi. Saya sudah mendapatkan kabar. Sudah tahu belum? Ya, Yang membuka sayembara. iya. Jawawi. Nah, berarti nanti saya membawa kalian ke hadapan si Jawawi itu. Ya, dan berpura-pura saya sudah kalah dan menyerah. Kamu sangat kuat. Seperti itu. Loh, yang aslinya yang dibawa. Saya ini. Tunggu. Saya berkumpul dengan para raja. Seketika otak saya itu memanas. Kecerdasan muncul. Jadi, mohon maaf. Saya ikut cerdas dan memiliki saran. Apa boleh saya sarankan? Silakan. Jika memang Kisanak memiliki pemikiran lain yang ingin disampaikan. Apapun yang kau sampaikan, itu ada kemungkinan bisa kita gunakan. Saya senang berkumpul dengan para raja-raja seperti ini. Saya ketularan cerdas. Jadi begini, saya terlintas itu ketika nanti saya membawa dirimu, bro. Jangan yang asli.
Kenapa? Tidak bayangannya saja, itu kan tidak membahayakan dirimu juga. Lagi pula, jika nanti di hadapan si Jawawi itu ada penyiksaan atau ada apa, toh bayangan itu kan saya sudah melihat sendiri bisa mengalahkan peserta-peserta sayembara yang lain. Jadi kau selamat, tidak ada yang terluka. Bagaimana? Seperti Bagaimana? ini. Bagaimana? Kau memang benar. Tunggu penjelasannya. Kau memang benar sekali dengan saran yang kau berikan ini. Namun di sini dari sang penyelenggara sayembara itu tidaklah sebodoh ataupun tidaklah sepaham daripada Kisanak sendiri. Tentunya dari pihak Loboh ataupun pihak dari Wilayah Sambikala akan mengetahui mana yang asli dan mana yang palsu. Dan jika itu terjadi, yang ada nyawamulah yang akan menjadi sasarannya. Mau atau tidak? Oh, jika resikonya seperti itu, jangan dipakai itu. Jangan dipakai. Yang harus kau ingat, yang kita lawan bukanlah makhluk Sepertimu. yang bisa dibodohi. Ya berarti saran itu jangan dipakai. Iya. Itu jangan. Berarti ya wis. Saya tidak jadi. Itu rencana bodoh sekali itu. Itu Memakai adalah bayangan. rencana awal yang harus dilakukan. Tentunya kita juga harus mempertimbangkan apa yang akan terjadi setelah Kisanak semua dibawa oleh Wagijo ke hadapan mereka. Yang jelas mereka tidak akan diam saja dan membiarkan Kisanak semuanya hidup baik-baik saja. Penyiksaan itu jelas akan terjadi. Dihajar sampai tidak berdaya, itu pun bakalan terjadi di sana. Dipenggal langsung ya bakalan terjadi. Benar sekali. Namun di sini saya sudah menyiapkan beberapa hal di mana nanti kita juga akan melibatkan sahabat-sahabat kita yang lainnya di sana. Seperti Pangeran Saryo, Martaji, Tuan Septerangga, Pati, dan para pasukan yang lainnya tentunya. Tetapi Septarangga, saya mendengar kabarnya dia sedang dalam penyembuhan. Apakah dia bisa ikut serta dalam hal ini? Tuan Septerangga memang pada saat penyerangan waktu itu sedikit terkena masalah. Namun Tabib Onidin sudah menghilangkan rasa sakit yang ada di dalam dirinya. Walaupun efeknya itu akan menimpa, tetap terjadi pada Tuan Septarangga. Tapi untuk menjaga diri dari Tuan Septarangga dan untuk melawan, saya yakin Tuan Septarangga akan mampu melakukan hal itu. Dengan cara seperti apa Tuan? Seperti ini Patih, mohon maaf sebelumnya. Silakan. Apakah bisa Patih mempersiapkan hal-hal perlengkapan yang sudah saya pernah sampaikan terhadap Patih, di mana itu nantinya